Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan sebuah materi yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 6 orang yaitu saya Rama dengan NIM D1, D1, 22, 3, 4. Saya Syam dengan NIM D1, D1, 22, 401. Saya Siti Jazbairamu dengan NIM D1, B1, 22, 374. Saya Marsyanda Andriani dengan NIM D1, D1, 22, 382. Saya Siti Pasal dengan NIM D1, B1, 22, 383. Saya Marisa dengan NIM D1, D1, 22, 382. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke dalam materi. Kelompok 6 akan membawakan materi berjudul Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum mengetahui bagaimana Pancasila menjadi sistem etika, perlu kita ketahui apa itu etika. Etika adalah struktur atau pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan dalam bersikap dan bertingkah laku. Dalam artian bahwa etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada seseorang maupun pada masyarakat. Pada umumnya etika membicarakan tentang nilai baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Oleh karena itu, etika Pancasila terkandung nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kemasyarakatan, dan nilai keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku Indonesia dalam aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritual yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pertama, definisi moral yang melanda kehidupan masyarakat terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Contohnya, penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran antar pelajar. Nilai kedua yakni kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani. Sedangkan keadaban mengindikasi keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lain seperti tumbuhan, hewan, dan benda tak hidup. Karena itu, suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban. Dari nilai kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan, contohnya seperti tolong-menolong, penghargaan, kerjasama, dan lain-lain. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Nilai keempat yakni kerakyatan. Dalam kaitannya dengan kerakyatan terkandung nilai yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata hikmat kebijaksanaan berorientasi dalam tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi atas nama mencari kebaikan. Pandangan minoritas belum tentu kalah dibanding mayoritas. Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak. Namun, perbuatan itu baik atas dasar musyawarah yang didasarkan kepada konsep hikmat kebijaksanaan. Setelah mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam etika Pancasila, ada juga alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Contohnya, penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran antar pelajar. Kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak.
Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Keempat, pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Contohnya seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Yang terakhir, lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau yang menimbulkan kabut asap. Itulah materi yang kami presentasikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.